dari kamar. Kita mau. Mungkin hari ini Bapak mengajar apa? Materinya apakah di pembelajaran Bapak hari ini sudah Bapak menyiapkan perangkat pembelajaran Pak, mulai dari ulangus, proses, lalu di dalam perangkat yang Bapak siapkan di perangkat Bapak itu apakah sudah tertuang di sana tujuan pembelajaran? Sudah ada dua tujuan pembelajaran yang kita siapkan. Nomor satu identifikasi drama, nomor dua menganalisis unsur dan isi drama yang dipotong. Karena fasilitas kurang mendukung atau masih belum lengkap, maka drama yang saya lakukan nanti sesuai. Dan itu nanti sesuai yang lain untuk menarik unsurnya berdasarkan tontonan dari Lalu pada tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan pada tujuan saat ini, itu Pak akan menggunakan model apa? Sama sekali saya menggunakan sebagai materinya, saya menjelaskan apa saja drama itu dan bagaimana cara pembuatannya sehingga nanti siswanya sudah untuk saya akan kembali ada pertanyaan tanya sama siswanya sudah mengerti sebelum jika belum maka saya ulangi kembali bagaimana cara mereka supaya bisa memahami unsur drama tersebut. Berarti modelnya Pak ya, kalau begitu model problem based learning. Iya Pak, ada di situ. Lalu pada materi yang Bapak sampaikan nanti kalau misalnya kita masuk ke dalam kelas pada saat observasi Pak, apa saja yang Bapak harapkan supaya materi atau strategi yang Bapak siapkan nanti pada saat belajar bisa tercapai pada saat Bapak mengajar? Iya. Setidaknya siswa itu mampu dulu mengetahui apa itu drama dan kalau bisa siswa itu mampu bisa meminta satu drama kalau bisa. Jadi setidaknya dulu siswa itu sudah mengenal apa namanya drama, bagaimana cara pementasan secara singkat karena waktu kita sangat terbatas. Berarti boleh saya ikut masuk ke dalam? Ya silakan kalau lebih baik supaya sarannya lebih mantap karena kita yang dulu di sini masih butuh untuk pembenahan. Terima kasih. Dibagi dua, satu tokoh utama. Kalau disebut tokoh utama itu apa? Sebagai iya, atau sering disebut dia sebagai tokoh utama itu sebagai aktor. Ada dua itu, aktor dan aktris. Jadi perempuan, laki-laki dan perempuan. Oke, lanjut. Keduanya tokoh pembantu. Kita lihat nanti bagaimana siapa tokoh-tokoh pembantunya pada pementasan drama. Oke, tokoh pembantu. Siapa saja itu yang mendukung pada aktor yang di saat pementasan drama. Oke. Lanjut. C. Dialog. Dialog. Dialog ini apa? Siapa kira-kira? Dialog. Apa kira-kira? Saya ingin tahu. Cepat. Tapi itu ada anak pintar itu harus cepat ada responnya. Begitu. Jangan belum teruskan. Jadi ada berapa? Apa nunggu? Sebuah dialog sendiri ada 3. Pertama sekali tokoh. Eba. Tokoh. Apa tokohnya ini? Mau pembantu mau tokoh utama selalu ada hubungan komunikasi. Eba. Lanjut. Wawancara. Apa itu artinya?
Apa itu kawan? Iya, petunjuk yang diberikan oleh atau perilaku. Lanjut, tidak kurang tempatnya. Latar bagian D. Apa itu latar? Keterangan. Tadi kan setelah bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dan saya juga mengamati kedua kali Bapak Kepala Sekolah sebagai supervisor, kira-kira ada Bapak sampaikan itu Pak? Terima kasih Pak. Kebetulan sesuai dengan tujuan pelajaran yang saya kasih di sini, siswanya mampu menarik unsur drama. Pertama sekali kawalan saya di sini siswanya tak begitu mampu untuk menarik unsur drama, walaupun sudah dilihat tadi berdasarkan hasil pementasan sendiri. Jadi apa solusi yang kita berikan sebagai guru supaya ke depan ini nanti siswa tersebut bisa mampu menarik unsur drama atau mata pelajaran lainnya. Terima kasih. Nah, tadi dari observer kami sebagai supervisor Pak, benar apa yang Bapak sampaikan tadi sudah sesuai dengan alur daripada perangkat yang Bapak sampaikan. Namun ada beberapa hal yang perlu kita koreksi Pak, dalam hal pembelajaran Bapak tadi, yaitu dalam hal penggunaan metode ajar Pak. Tadi sudah bagus dari awal sampai akhir sudah bagus. Lalu apakah yang Bapak lakukan selama ini juga sudah Bapak laksanakan sama seperti yang laksanakan Bapak selama ini hari ini? Apakah itu sama sesuai dengan itu juga kemarin-kemarin atau semasa Bapak mengajar? Kemarin agak beda-beda metodenya. Kenapa? Karena siswa ini kurang mampu. Sudah saya lihat juga kurang mampu. Kadang saya libatkan mereka supaya aktif. Karena di bahasa Inggris sama kami ada 4 aspek yang harus kami capai: menulis, mengulang, berbicara, dan membaca. Jadi di situ saya temukan semua siswa yang kurang mampu. Nah, jangankan dulu yang lainnya. Makanya berbeda-beda variasi saya pakai metode ini. Jangankan yang lainnya untuk menarik unsur drama ini. Membaca saja siswa kita ini sudah meragukan kita. Jadi waktu saya juga terbatas dalam mengajar karena ya materi lainnya itu dipelajari. Nah, makanya berbeda-beda variasi saya gunakan supaya bisa tercapai ke 4 aspek itu sama kami. Dan mudah-mudahan ke depan itulah tugas selama-lamanya kita sebagai guru ini supaya bisa kita berhasilkan siswa. Mudah-mudahan. Dan saya tidak begitu membahas pula siswa kalau memang sampai di situlah kemampuan. Oh, itu kendalanya ya Pak, Iya. tentang kemauan siswa. Iya. Sedikit nanti hanya sebagai, karena saya mengcoaching Bapak sebagai coaching, yang perlu nanti Bapak siapkan ke depan, Bapak perhatikan itu bagaimana minat siswanya Pak, profil pelajar siswa. Kita itu sebagai guru harus ada buat dulu kesepakatan kelas di dalam kelas sehingga suasana belajar itu bagus, termasuk bagaimana minatnya, bagaimana kemauan siswa. Tadi apa yang Bapak sampaikan itu sudah sangat luar biasa. Lalu yang kedua Pak, kira-kira apakah yang Bapak sampaikan hari ini pada proses pembelajaran, apakah Bapak puas dengan apa yang Bapak lakukan hari ini Pak? Untuk saya sebagai guru yang mengajarkan materinya, saya sudah puas mengajarkannya. Cuma saja hasil dari siswa itu saya rasa beberapa orang kelompok yang bisa, dan itu pun kelompok hanya sebagian yang mengerjakan. Saya lihat tadi penilaiannya sudah saya tandai siapa nama-namanya, dan bisa saya katakanlah saya kategorikan hasil saya hari ini masih di bawah standar. Kenapa? Karena respon dari siswa kita masih belum memadai sekali. Kemauan siswa lah ya Pak. Iya. Nah itu tadi yang kita bicarakan pada tujuan coaching ini. Seperti yang perlu di dalam itu bagaimana kemauan siswa, minat siswa. Saran saya Pak, nanti kalau bisa di perangkat pembelajaran Bapak, bagusnya Pak memakai pembelajaran atau perangkat pembelajaran EPP berdiferensiasi Pak.
supaya Bapak juga mampu mengetahui bagaimana kemampuan siswa yang kinestetik, visual, auditori, seperti itu. Lalu Pak, yang ketiga, kira-kira ada nggak hal positif yang telah Bapak lakukan selama proses pembelajaran? Nilai positifnya sama saya, siswa sejak selesai COVID-19 ini memang itulah saya bangun siswanya supaya Anda minat lagi belajar, dan syukur alhamdulillah siswanya sekarang sudah mulai berubah, tetapi masih belum memadai sekali nilai positifnya. Apalagi kami guru bahasa Indonesia ini seharusnya kami harus undang siswanya atau harus kami kaji siswanya supaya lebih kreatif berbicara, paling utama menulis, menyimak dan memahami semua materi pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Dan bukan hanya guru bahasa Indonesia, semua Bapak Ibu guru yang mengajar di tingkat SMP ini supaya lebih kita motivasi siswa kita agar bisa di pertemuan ini. Oke, bagus sekali Pak. Kira-kira apa yang akan Bapak rubah untuk pertemuan selanjutnya pada proses kegiatan belajar mengajar Bapak? Saya utamakan dulu perubahannya memang jauh gimana ya, kalau saya katakan saya rubah sekali ya mungkin akan bertolak nanti sama siswanya. Saya lihat nanti bagaimana kemampuan siswanya dulu, karena dalam metode-metode yang saya lihat saya gunakan ini siswanya masih belum, kurang memahaminya. Tapi ke depan ini nanti sesuai dengan yang tunjuk dari Bapak, saya akan mempergunakan ininya, dan saya lihat juga kalau nggak bisa juga nanti tetap kembali pada sistem lama berubah metode. Oke Pak. Lalu rencana tindak lanjut nanti Pak setelah Bapak disupervisi hari ini oleh Bapak Kepala Sekolah dan termasuk juga saya yang masuk ke dalam ruangan, apa rencana tindak lanjut? Menunggu dulu Bapak dari pimpinan dan terlebih Bapak sebagai supervisi sebagai penasihat kurikulum. Jadi kalau memang nanti diberi mandat sama saya ini yang harus kita gunakan, saya gunakan. Kalau tidak ada petunjuk, saya coba nanti cari sendiri bagaimana perkembangan sesuai dengan peraturan atau kurikulum kita yang berlaku di sekolah kita. Berarti tadi yang perlu ini Pak Adi Pak, masalah Bapak ini adalah tentang kemauan siswa lah ya, minat siswa. Itu dulu yang penting. Nah, saran saya nanti ke depan Pak pada perangkat yang Bapak buat nanti ke depan, dibuatlah untuk tadi saya sudah sampaikan, perhatikan bagaimana minat siswa, bagaimana kemampuan siswa, bagaimana dibuat dulu kesepakatan kelas dalam siswa sehingga tidak ada sesuatu kesepakatan yang disepakati bersama siswa. Di situ rasa tanggung jawab Bapak juga harus bisa menyiapkan hal-hal termasuk tadi materi LKPD-nya sehingga tidak menggunakan waktu terlalu lama. Tapi apa tadi yang Bapak sudah sampaikan, saya rasa sudah bagus. Dan untuk selanjutnya apa tadi yang telah Bapak sampaikan ini sudah sangat bagus rencana ke depan dan mudah-mudahan bisa berjalan.